Oh, kudanya bagus sekali. Keren banget kudanya. Wah, jadi ingat kuda-kuda yang ada di dalam kitab Wahyu. Ada kuda putih, ada kuda hitam, ada kuda merah, ada kuda hijau kuning. Ada 4 warna kuda. Kuda putih, kuda merah, kuda hitam, dan kuda hijau kuning. Itu melambangkan bahwa ada banyak malapetaka dan kesulitan yang akan terjadi. Sudah terjadi apa belum ya? Ya mungkin sebagian sudah terjadi. Matius 24 ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kenapa kalau baca Alkitab kok suka ngantuk ya? Penyakit banyak orang. Tidak! Jangan. Ayers, percaya tidak? Akhir zaman itu sudah terjadi, cuma belum sampai kepada klimaksnya. Coba lihat, perang di sana sini, dan penggunaan chips di dalam dan di luar tubuh mulai merambah. Minggu depan kita coba ngomongin chips ya. Tapi supaya saya semangat, subscribe dulu channel ini. Yang Ayers harus tahu adalah Ayers tidak perlu khawatir ketika membaca kitab Wahyu, kita tidak perlu takut. Semua harus dan sudah dan akan terjadi. Itu sebabnya tetaplah beriman dan percayalah bahwa pemeliharaan Tuhan dan kekuatan daripada Allah yang akan menguatkan kita sampai kepada akhir zaman. Ayers, untuk eskatologi terserah deh apa pemikirannya. Ada yang berkata ya udah nggak usah dipikirin, kan nanti aku akan diangkat. Ada juga yang berkata ya sudah jalanin aja, kalau harus terjadi ada kekuatan Allah, di dalam anugerah Allah kita menjalaninya. Ayers, yang harus kita tahu, cepat atau lambat Tuhan Yesus pasti akan datang menjemput kita. Senang kan kalau Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita? Tapi kita harus tetap mengenali dan waspada tentang tanda-tanda akhir zaman. Agar kita siap dijemput, kita dengarkan kabar ada yang rame-rame dari Ponorogo pindah ke Kota Malang. Ya kan, sebenarnya kita nggak bisa sembarangan mentertawakan mereka, orang-orang yang menjual rumah itu. Ada sisi yang bisa kita pelajari, yaitu ternyata mereka adalah orang-orang yang memikirkan tentang akhir zaman. Jadi mereka tidak sibuk hanya memikirkan di dunia ini. Mereka tahu ada akhir daripada zaman ini. Sedangkan kita
Ayers gak pikirin apa-apa. Kita nggak tahu tentang akhir zaman. Bahkan kita pura-pura nggak mau tahu tentang akhir zaman. Nggak ada persiapan apa-apa untuk akhir zaman. Nggak siap-siap untuk menyongsong Kristus yang akan datang itu. Yang dipikir, uang, uang, uang. Ini bukan love ya. Ini uang maksudnya. Kalau zaman dulu begini, itu uang. Kalau sekarang cinta. Kalau begitu, yuk kita pindah rame-rame. Kita pindah ke gunung. Kan ada ayatnya. Kita disuruh pindah ke gunung. Nih ya, saya kasih tahu ayatnya. Ini. Jangan ke gunung. Ayo, kita harus segera pindah. Pindah ke hatinya. Hati Tuhan Yesus maksudnya. Lanjut Ayers, Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ternyata kita nggak perlu khawatir, tapi peganglah iman kita di dalam Tuhan Yesus. Dan tugas kita adalah seperti Matius 28 ayat 20, yaitu menolong orang lain agar mengenal Tuhan Yesus. Jadi Ayers, kehidupan harus berjalan, tetapi kita harus berpikir bahwa seolah-olah Yesus akan datang besok. Bayangkan ya, seperti yang ada tamu mau datang, bersih-bersih rumah dulu, cepet-cepet. Aduh, kalau tahu mau ada tamu, wah biasanya cepet-cepet rapi-rapi. Udah bersih semua, sekarang tinggal mandi. Nah, begitu kurang lebih gambarannya. Di sela-sela pikirin pekerjaan, pikirin penyakit, pikirin hutang, pikirin pacar, pikirin pasangan, pikirin bersih-bersih rumah, pikirin anak, pikirin proyek, sekolah. Ya, di sela-sela itu semua, kita harus tetap memikirkan bahwa akhir zaman dan kesudahannya akan terjadi. Karena Wahyu 16 ayat 15 berkata, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya jangan jalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Kita tidak takut menyambut akhir zaman, tidak cemas, tetapi kita waspada dan kita bersuka cita karena penjemputan datang. Segera datang. Giveaway, siapa yang dapat ya? Lovely. Selamat kepada Lovely. Nanti Lovely akan dihubungi secara pribadi ya. Satu pemenang lagi selain Lovely siapa ya? Ya, oh iya, Maureen. Selamat kepada Maureen ya. Maureen nanti akan dihubungi pribadi, oke?